Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Matius pasal 10 ayat pertama sampai 4. Yesus memanggil ke-12 murid. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini nama ke-12 rasul. Pertama, Simon disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Puji Tuhan, satu butiran yang indah pagi ini. Apa butiran yang indah pagi ini? Ternyata Tuhan mengutus murid-muridnya tidak sembarangan. Dia mempersiapkan untuk murid-muridnya untuk dalam pelayanan. Apa yang disiapkan? Uang bukan, mobil bukan, sepeda motor bukan, tapi yang disiapkan oleh Tuhan saat itu itulah kuasa. Kuasa, bukan suatu benda yang fana, tetapi kuasa. Kuasa itu yang dibutuhkan oleh murid-muridnya dalam tugas-tugas pelayanan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Sebagaimana ayat pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Memberi kuasa. Kuasa bukan untuk action, untuk show, tidak. Tapi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Betapa penting kita jadi murid Tuhan. Bukan yang kita minta sepeda motor atau mobil atau harta dunia yang fana, tapi kita minta kuasa. Kuasa apa? Untuk memberi kekuatan buat mereka yang lemah, yang ada masalah, yang sakit boleh disembuhkan, yang putus asa boleh mendapat kekuatan, ada pengharapan. Apa kuasa yang diberikan? Itulah Roh Kudus. Minta pada Tuhan. Itulah Roh Kudus. Minta kepada Tuhan. Itulah Roh Kudus. Supaya kita bisa ada kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan-setan atau roh-roh yang mencengkeram para manusia yang mengalami saat yang sudah hadapi, atau mereka yang mengalami kelemahan. Kelemahan dalam apa? Kelemahan dalam hidup. Orang tampak sekarang ini orang sedang melemah dengan masalah hidup. Tapi kalau Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus akan memberikan roh kekuatan, roh penghiburan, roh kelepasan. Maka kita sebagai orang yang percaya, sebagai murid Tuhan, kita minta Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang menunggal dan hidup kita, sehingga kuasa yang Tuhan berikan bukan sekedar kuasa untuk materi yang fana, bukan, tetapi kuasa itulah Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus yang memberi satu kekuatan, kelepasan. Itulah kuasa Roh Kudus.
bukan untuk action, tidak, tapi puasa untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk puasa melayani Tuhan, bukan sekedar kuasa yang diberikan. Nah, sebagaimana Alkitab bertulis pada Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-11, tapi tekan nanti pada ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 11 dan sampai ayat 13. Tekannya pada ayat 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripada yang akan memberikan ular kepada anak yang ganti ikan? Atau jika dia minta telur akan memberikan kepada yang kalajengking? Perhatikan ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakku, apalagi Bapa yang di surga. Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus yang meminta kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Roh Kudus ini kita butuh dalam pelayanan. Bukan perkara fana, bukan urusan makan minum, tidak, tapi urusan pelayanan. Baik Tuhan pakai kita untuk memberi kekuatan mereka yang lemah, yang sakit beri sembuhkan, putus asa yang berkembang. Maka minta Roh Kudus yang mengurapi saudara, minta Roh Kudus yang menyertai saudara. Amin. Minta Roh Kudus sehingga kita mampu dalam pelayanan. Amin. Hanya Roh Kudus yang kita butuhkan dalam pelayanan. Untuk materi, dia juga tahu akan terjadi kebutuhan kita. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman hati kami, dan kami juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan, dan tidak salah meminta kepada Engkau. Itulah Roh Kudus untuk kepentingan pelayan pekerjaan leda, untuk pelebaran peladang Tuhan, untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkat kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Darah kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.